Ditetapkannya mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menambah panjang daftar menteri era Presiden ke-7 Jokowi Widodo yang terjerat korupsi. Sejauh ini sudah ada 9 menteri yang terjerat korupsi dari era Jokowi. Jumlah itu jauh lebih banyak daripada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Berikut daftarnya. 1. Menteri Sosial Idrus Marham. Idrus Marham merupakan menteri pertama di era Presiden Jokowi yang korupsi. Ia terbukti menerima suap 2,25 miliar rupiah terkait proyek Independent Power Producer, IPP, PLTU Riau I. Ex-sekjen Partai Golkar itu divonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. 2. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Imam Nahrawi adalah menteri kedua di era Jokowi yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Itu dinilai terbukti secara bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, menerima suap 11,5 miliar rupiah dari ex-sekjen KONI Ending Fuad Hamidi dan ex-bendahara KONI Joni Eawi terkait pengurusan proposal dana hibah. Ia divonis 7 tahun penjara dan 400 juta rupiah. 3. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi Prabowo menjadi sosok ketika pada era Jokowi yang korupsi. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu terbukti menerima suap pengurusan izin budidaya lobster dan ekspor benur senilai 25,7 miliar rupiah. Ia divonis 5 tahun penjara dan sempat diperberat jadi 9 tahun sebelum akhirnya dikembalikan jadi 5 tahun. 4. Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari Batubara menjadi sosok menteri keempat yang korupsi di era Jokowi. Ia terbukti menerima suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 Jabodetabek sebesar 32,48 miliar rupiah. Ia dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Politikus PDI Perjuangan itu juga diwajibkan membayar uang pengganti 14,59 miliar rupiah. 5. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Mantan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS Baktikominfo. Upaya melakukan peninjauan kembali, PK, yang ia lakukan ditolak pada Mei 2025. Selain 15 tahun penjara, Johnny G. Plate juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah. Apabila denda itu tak dibayar, maka akan diganti kurungan 6 bulan penjara. 6. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ex-sekjen Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo divonis bersalah dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Kasus ini membuatnya dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, serta membayar 44.269.777.204 rupiah dan 30 dolar Amerika Serikat. Tak cuma itu, KPK juga menjeratnya dengan perkara lainnya yakni dugaan tindak pidana pencucian uang, pengadaan X-ray, dan pengolahan karet. 7. Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sempat terseret dugaan korupsi importasi gula. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonisnya dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Namun, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi untuknya, sehingga tindak pidana yang dituduhkan padanya dihapuskan. Kini, Tom Lembong telah menghirup udara bebas. 8. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada 2025. Hingga artikel ini dimuat, mantan bos Gojek itu masih menjadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia didakwa bersama Sri Wahyuningsi selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020 hingga 2021, Mulyadsya selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arif, IBAM, selaku tenaga konsultan telah merugikan negara senilai total 2,1 triliun rupiah. Ia juga disebut menerima keuntungan 809 miliar rupiah. 9. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas menjadi sosok teranyar di daftar Menteri era Jokowi yang tersandung kasus korupsi. KPK menetapkan Yakut sebagai tersangka korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji bersama dengan mantan staf khususnya, Ishfa Habidal Aziz atau Gus Alex. Yakut dan Gus Alex disangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur adanya kerugian negara dari korupsi yang dilakukan.
Meski begitu, KPK belum mengungkapkan total kerugian negara dalam perkara ini. Sebab, hal itu masih dalam tahap finalisasi Badan Pemeriksa Keuangan.